Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Selamat Riyadi, Prodi Teknik Elektro dan berNIM 202130073. Di sini saya akan menjelaskan model persediaan. 1. Persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari pembelian atau dari hasil produksi sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen. Menurut Ahmad Syafi'i 2015 140, persediaan meliputi segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Menurut Mulyadi 2016 553. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan: 1. Bahan baku, 2. Barang dalam proses, 3. Barang jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contohnya, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar risiko. Keuntungan meningkatkan persediaan. Perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembeli, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugian adanya persediaan, biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Fokus pengolahan persediaan. Berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu? Berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan? Dan kapan sebaiknya persediaan dipesan? Tujuan pengolahan persediaan. Penyediaan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum, agar perusahaan dapat memenuhi pesanan pembeli dan waktu cepat untuk berjaga-jaga pada saat persediaan barang di pasar sukar diperoleh, untuk menemukan harga pokok per unit barang. Faktor penentu besarnya tingkat persediaan. 1. Biaya persediaan barang. Handling cost, catering cost, biaya kapital, stock cost, insuransi, depreciation cost. B. Ordering cost, processing cost, salaries, telephone and mailing cost. Stock loss of sales. 2. Kepastian besarnya tingkat permintaan. Lead time, safety stock, pemberian diskon. Biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan, catering cost, bersifat variabel terhadap jumlah inventor yang dibeli. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C.P.A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S garis miring N dan garis miring 2. Keterangan. Q. Kuantitas pesanan. S. Penjualan tahunan. N.
frekuensi pemesanan, C. biaya penyimpanan, dan P. harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan catering cost, sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventor, pajak dan asuransi. Besarnya catering cost dapat diperhutangkan dengan dua cara, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventor rata-rata, berdasarkan biayaan per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan ordering cost bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Total biaya pemesanan VOC sama dengan F.S _Q. Keterangan Q. Kuantitas pesanan, S. penjualan tahunan, F. biaya tetap. Termasuk biaya pemesanan ordering cost, biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, dan biaya processing pembayaran dalam supplier. Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. Economist ordering quantity model EOQ. Model ini dikembangkan oleh F.T.W. Harris pada tahun 1913. Dilanjutkan oleh R.H. Wilson, seorang konsultan yang diterapkan secara ekstensif, diberikan kredit awal untuk analisis mendalam dari model. Merupakan satu formula atau model, suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik rendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dua dasar keputusan dalam model EOQ. 1. Berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Replenishment cycle. Kapan perlu kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Reorder point. Model EOQ sama dengan akar 2 titik F titik SCP. Keterangan P. Harga beli per unit, S. penjualan tahunan, F. biaya tetap, C. biaya penyimpanan. Asumsi model EOQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk menggunakan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konsisten secara kontinu. Pesan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas seperti stok. Harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang, reorder point. Titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. 2. Titik pemesanan ulang, waktu dikali tingkat penggunaan. Persediaan pengaman seperti stok, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga seperti cadangan terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman.
Maka persediaan awal EOQ ditambah safety stock. Persediaan rata-rata EOQ per 2 safety stock. Menentukan besarnya safety stock, faktor pengalaman, faktor dugaan, biaya dan keterlambatan. Contoh penggunaan per hari 15 kg. Keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya safety stock sama dengan 10 dikali 15 kilo sama dengan 150 kilo. Sistem pengendalian persediaan, metode garis merah, red line method. 2. Metode 2T, Tobin method. Sistem pengendalian persediaan dengan komputer, computerized inventor control system. Sistem ABC. Baik, terima kasih. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.